Baik, perkenalkan nama saya Fidela Konstasiagian dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Jadi di video saya kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai bab 7 dengan judul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Langsung saja tanpa berlama-lama pembahasannya akan saya mulai. Yang pertama ada subbab A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sendiri sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan juga pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Pentingnya Pancasila ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat yang luas. Di subbab yang ke B dengan judul ilmu dalam perspektif historis. Ini dimulai dari zaman pra-Yunani kuno. Prosesnya meliputi know-how itu berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Dan yang ketiga, kemampuan menulis dan akhirnya berhitung. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Prosesnya meliputi pada saat itu Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan juga filsafat. Yang ketiga, di zaman abad pertengahan. Ini hampir semua ilmuwan adalah para teolog. Dan yang keempat, zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman ini dikenal dengan zaman peralihan kebudayaan menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam, di zaman terakhir yaitu zaman kontemporer, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Kemudian di subbab yang ke-C, pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris atau science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari ataupun mengetahui. Menurut De Liangji tahun 1987, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama, empiris. Yang kedua, bersifat sistematis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, analitis. Dan yang kelima, verifikatif. Kemudian kita masuk di subbab yang ke-D, yaitu pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu meliputi pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar ini dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta saling mempersyaratkan. Adapun tiga pilar ilmu menurut Irianto Widisuseno tahun 2009 meliputi satu, pilar ontologi. Ini menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang kedua, pilar epistemologi, menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, dan kriteria kebenaran. Yang ketiga, pilar aksiologi, berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai dalam setiap penemuan, penerapan, ataupun pengembangan ilmu. Di subbab yang ke-E, yaitu problema etika ilmu. Problema etika ilmu sendiri ditandai dengan ilmuwan haruslah memperhatikan etika dalam pengembangan ilmu, termasuk martabat manusia dan keseimbangan ekosistem. Joseph Stumorang menyatakan ilmu bebas nilai jika 1. Bebas dari pengaruh eksternal, 2. Dapat menjamin kebebasan usaha ilmiah,
Dan yang ketiga, dapat mempertimbangkan etika. Kemudian di subbab yang F, dengan judul Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan, meliputi 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai kerangka, berpikir, dan asas moralitas dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Yang keempat, meliputi esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Subbab yang ke G, visi ilmu di Indonesia. Pengertian visi sendiri ialah wawasan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kehidupan berbangsa. Adapun menurut Kento Wibisono, strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi berbagai masalah. Nah, ada 2 dimensi utama dalam visi tersebut. Yang pertama, teleologis, yaitu ilmu pengetahuan haruslah digunakan untuk mencapai tujuan ideal yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, etis, yaitu penerapan ilmu harus bertanggung jawab dengan fokus pada peningkatan harkat dan juga martabat manusia. Yang ketiga, ada integratif, integral atau iteratif, di mana penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus mengarahkan peningkatan kualitas struktur masyarakatnya. Kemudian di subbab yang ke H, mengenai sikap ilmuwan. Pengertian ilmu sendiri merupakan cara berpikir yang mendalam tentang sesuatu objek yang khas dengan pendekatan yang khas pula, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah. Nah, ada menurut Abbas Hamami 6 sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, rasa percaya. Keempat, sikap berdasarkan kepercayaan. Yang kelima, kegiatan rutin. Dan yang keenam, sikap etis. Nah, baik, sepertinya cukup sampai di sini saja hasil presentasi rangkuman saya mengenai bab 7. Sekian dan terima kasih.